Shalom semuanya, dengan Deborah Batia di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan haftorah yang saya terjemahkan dari tulisan Rebetsin Kanabraka dalam rebetsinKanabraka.blogspot.com. Haftorah Shemini Tarian Daud diambil dari kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai pasal 7 ayat 17. Hubungan Haftorah dengan Parasya. Kagum pada yang kudus. Parasya minggu ini, Parasyat Shemini menggambarkan dedikasi Miskan dengan tabut sucinya. Demikian pula Haftorahnya menggambarkan upacara kembalinya tabut suci ke kota suci Yerusalem yang akan datang sebelum penhabisan tabut suci Beit Hamikdash, Bait Suci. Di Parasya, Moshe menguduskan Miskan, rumah dari tabut perjanjian, sementara di Haftorah, Parasya dan Haftorahnya mengajarkan bahwa terlalu dekat dengan kesucian tanpa rasa kagum dan rasa hormat yang tepat dapat merugikan. Di Parasya, Nadav dan Avihu di mana dibunuh ketika mereka mendekat ke tabut dalam Vaikra pasal 16 ayat 1 sampai 2. Sementara di Haftorah, Hashem membunuh Usa ketika dia mengulurkan tangannya ke tabut dalam 2 Shmuel pasal 6 ayat 6 sampai 7. Yang berikutnya tarian Daud. Bangsa Israel mengangkat tabut dengan teriakan dan bunyi trompet, dan Daud menari dengan sekuat tenaga yang diikat dengan efod dari kain lenan. Mengapa tarian Daud yang tidak terkendali tidak dianggap tidak menghormati tabut, seperti halnya Usa mengulurkan tangan dan Nadav dan Avihu mempersembahkan api yang aneh dan dibunuh? Mungkin hubungan yang mendasari antara Parasya dan Haftorah mengajarkan kita batas antara berlebihan dalam mengekspresikan cara ibadah pribadi dan pengekangan berlebihan yang mematikan penyembahan pribadi kita yang penuh gairah terhadap Hashem. Ketika Daud menari dalam kegembiraan karena kembalinya Batra, dia mengajari kami tempat yang tepat untuk mengekspresikan kegembiraan yang paling besar untuk yang paling suci. Daud tahu bagaimana menari di tali yang berbahaya antara tarian kematian dan ekspresi kehidupan yang paling benar. Nadav dan Avihu bagaimanapun membuat cara ibadah mereka sendiri selain apa yang diperintahkan oleh Hashem. Tanpa sepengetahuan diri mereka sendiri, mereka termotivasi dan dibawa ke kematian mereka yang menyedihkan oleh ego pribadi mereka. Hashem ingin kita mengekspresikan diri kita secara pribadi dalam penyembahan kita kepadanya, tetapi hanya selama kita menjaga kerendahan hati kita tetap utuh. Semakin orisinalitas dan kreativitas dalam menyembah Hashem, semakin dibutuhkan kerendahan hati dari kita. Daud mengungkapkan kerendahan hatinya dengan mengganti pakaian yang megah menjadi efod, jubah polos yang dikenakan oleh seorang imam saat dia bertugas di Bait Suci. Arti penting Raja Daud yang mengganti jubah kerajaannya dengan pakaian spiritual mencerminkan kemegahan dan jarak dari kantornya dan menemukan kembali dalam dirinya sendiri tempat tarian spiritual yang sederhana itu. Sebagai seorang raja, akan merendahkan martabatnya untuk memutar dan berputar di depan tabut. Namun, manusia melihat apa yang di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Pergantian pakaian merupakan ekspresi Raja Daud yang menembus inti spiritualnya, Hashem, sumber kehidupan kekal, kebalikan dari api asing, eksternal dengan kematian di belakangnya. Bagian berikutnya, penghinaan Mikal. Ketika tabut itu masuk ke kota, Mikal, putri Saul, melihat keluar jendela dan melihat Daud melompat dan menari, dan dia membencinya di dalam hatinya. Mikal merasa bahwa tarian Daud yang tidak terkendali tidak pantas menjadi raja seperti dirinya, dan terutama di depan tabut suci. Selain itu, dia malu karena suaminya, Daud, tidak berpakaian pantas seperti raja ketika seluruh rakyat hadir. Dia meremehkan Daud karena kurangnya harga diri dan karena mengungkap dirinya sendiri di depan mata para pelayan hambanya. Bagian berikutnya, putri Mikal dari Shaul. Mikal memarahi Daud karena bertindak sebagai orang biasa dan merendahkan martabatnya. Mikal, putri Saul, keluar untuk menemui Daud dan berkata betapa mulianya Raja Israel hari ini karena dia menemukan dirinya hari ini di mata para pelayan hamba-hambanya sebagai salah satu
orang rendah tanpa malu-malu mengungkap dirinya sendiri. Mikal dipanggil putri Saul saat dia mencemooh Raja Daud karena telah mengekspos dirinya sendiri. Sikapnya mencerminkan putri seorang raja. Sebagai seorang putri bangsawan, dia dikejutkan oleh perilaku tidak bermartabat Daud. Selain itu, ayah Mikal, Saul, dikenal sangat bermartabat. Dia adalah pemuda pilihan dan tampan, dan tidak ada di antara orang Israel yang lebih baik daripada dia. Dari bahu ke atas, dia lebih tinggi daripada orang manapun. Mikal mirip ayahnya, sama seperti Saul yang lebih tinggi dan terangkat di atas orang-orang. Begitu pula Mikal menyendiri dan lebih memilih suaminya untuk tidak merendahkan dirinya seperti orang biasa. Sebaliknya, kehebatan Daud adalah dia tetap menjadi salah satu dari orang-orang itu. Dia terlahir sebagai pengembala sederhana dan terlepas dari kesuksesan dan kebangsawannya, dia tetap di matanya sendiri sebagai salah satu orang sederhana. Anak-anak dan tarian-tarian. Daud membalas kepada Mikal bahwa dia menari di hadapan Hashem yang memilih saya daripada ayah. Oleh karena itu, saya akan bermain di hadapan Hashem dan saya masih akan lebih dihargai daripada ini, menahan diri saya dengan rendah. Dan Mikal putri Saul tidak memiliki anak sampai hari kematiannya. Apa hubungan mendasar antara penghinaan Mikal terhadap tarian Daud dan ketidaktahuannya? Mungkin karena dia tidak bisa merendahkan dirinya pada orang biasa, dia juga akan menjadi terlalu penting untuk merendahkan dirinya menjadi manusia inferior seperti anak-anak. Apalagi anak-anak belajar dengan keteladanan, terutama dengan contoh ekspresi emosi orang tuanya. Rabbi Moshe Weinberg mengajarkan bahwa alasan utama mengapa anak-anak keluar dari derek meninggalkan cara Taurat adalah karena mereka melihat orang tua mereka bosan ketika Rabbi berbicara atau saat berdoa. Namun ayah mereka melompat-lompat dalam kegembiraan di depan sebuah sepak bola permainan. Bukan kata-kata kita, melainkan intensitas emosi kita yang membentuk anak-anak kita. Semangat tulus kami untuk Taurat dan Mitzvot memiliki efek yang jauh lebih dalam pada anak-anak kami daripada basa-basi yang dipikirkan dengan matang. Karena Mikal tidak mengizinkan Daud untuk mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa untuk Batra Suci yang menjadi contoh utama cinta Hashem kepada anak-anaknya, Mikal tidak layak memiliki anak sendiri. Menari dalam kesucian khususnya adalah cara untuk berhubungan dengan anak-anak. Saat kita memegang tangan anak itu, kita terhubung kembali dengan masa kecil kita sendiri yang hanya ingin melompat, bergerak, melompat, dan menyanyikan pujian untuk Hashem atas mujizatnya. Batas Tzniut. Untuk menguasai ciri-ciri apapun, kita perlu mengetahui batasan yang tepat dengan bersedia menerapkan kebalikannya bila diperlukan demi Hashem. Kecintaan Abraham pada Hashem terungkap hanya ketika dia menunjukkan ketakutannya pada Hashem melalui kesediaannya untuk mengorbankan putra kesayangannya demi mematuhi Hashem. Rav Tzadok HaKohen menjelaskan bahwa ada tzniut yang diperbaiki dan tidak diperbaiki. Mikal, putri Shaul, membenci Daud karena mengungkapkan dirinya dengan cara yang tampak berlawanan dengan tzniut yang dia pelajari di rumah ayahnya. Namun, dia tidak mengerti bahwa Daud bertindak demi surga. Dan Mikal dihukum dengan tidak memiliki anak karena mencoba menggunakan tzniut untuk melawan kehormatan surga. Tzniutnya adalah tzniut eksternal dari orang kafir. Ahasveros menjadi marah ketika Esther masuk dan menawarkan dirinya dengan rela kepadanya, karena dia berpikir bahwa ini bukanlah cara tzniut. Dia tidak menyadari bahwa Esther datang sebelum dia berpakaian Ruach HaKodesh dan dimaksudkan demi surga. Tzniut sejati hanya dapat terwujud ketika kita menerapkan batasannya demi Hashem. Raja dan Nabi turun dari Tamar karena tzniutnya. Namun, tzniut-tzniutnya hanya terungkap ketika dia berpakaian seperti pelacur di jalan raya untuk merayu Yehuda demi surga. Kita harus berhati-hati dengan jenis Taurat ini karena dapat disalahgunakan untuk membebaskan perilaku tidak sopan. Selain itu, tidak mudah untuk menentukan jenis tindakan apa demi surga yang menggantikan batas perilaku tzniut yang diterima.
Terbukti, kita tidak memiliki izin untuk membongkar halakah bahkan demi surga. Hanya dalam kasus di mana halakah tidak jelas, roh dan niat memainkan peran penting dalam memutuskan bagaimana bertindak. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silakan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi dan share video ini. Terima kasih. Salam.